Kita sudah ada beberapa yang masuk ke dalam nomor kami. Di antaranya adalah prostitusi adalah profesi tertua dalam kebudayaan manusia. Jadi harus ada cara yang bijak untuk mengatasinya. Kemudian juga ada SMS yang masuk, kesadaran moral dan landasan spiritual yang jadi jawabannya, apapun agamanya. Kemudian ada juga perkuat komunikasi internal keluarga. Tadi kita juga sudah bahas ya mengenai ini. Kemudian perluas lapangan pekerjaan dan keterampilan wirausaha, khususnya wanita. Kemudian ada juga jangan lupa kampanyekan di mana-mana soal penyakit-penyakit akibat free sex. Kebijakan prostitusi juga harus sering dibicarakan sehingga akhirnya masyarakat juga tahu. Kemudian juga butuh mungkin, ada juga penting juga butuh nomor khusus hotline mungkin dari polisi untuk masyarakat bisa mengatasi atau mengawasi prostitusi online. Jadi masyarakat ingin lapor ada jalurnya, begitu ya. Nah kemudian satu lagi adalah masalah moral ini susah diatasi. Nanti mungkin bisa dikomentari. Itu suara-suara dari pemirsa yang kita sudah menghubungi kami. Betul. Nah mungkin dari Pak Budi sendiri, pemerintah ini bagaimana? Tadi ada perbicaraan mengenai apakah butuh nomor khusus. Karena mungkin buat masyarakat kalau mereka ingin memberitahukan informasi mengenai adanya praktik prostitusi seperti ini, mereka agak sungkan mungkin ya untuk campur tangan secara langsung. Nah mungkin ada tidak nomor-nomor pengaduan atau mungkin sarana-sarana seperti itu? Begini Mbak, saya pikir ini persoalan yang tidak sederhana. Ternyata suatu persoalan ini perlu bergandeng tangan semua lapisan. Ya. Memang seringkali bahwa masalah apapun bentuknya, prostitusi apapun, kompleks sekali. Dan saya pikir bahwa rakyat perlu suatu akses yang apapun bentuknya, harus cepat. Sekarang ada tidak akses seperti itu untuk masyarakat bisa partisipasi? Untuk ini kita bisa kerjasama dengan teman-teman LSM. Karena pemerintah sendiri juga yakin kita nggak mampu untuk mengendalikan seluruh Indonesia. Ada beberapa lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kami, itulah yang membuka. Kok terkesan pesimis begitu Pak? Ini Bukan kan pesimis. tentunya ada harus campur tangan, ada yang katakan juga tadi kan penegak hukum pastinya, kemudian pemerintah, kalau dari legislator sendiri Mbak Saraswati tadi sudah mengatakan banyak produk undang-undangnya, seperti itu. Jadi gini Mbak, ini kan sebenarnya persoalan dikatakan masalah undang-undang yang profesi yang tua segala macam itu hanya bahasa klis saja Mbak. Kalau kita buka, pengalaman saya menjadi seorang kepala panti yang menghadapi jam 2 pagi saya harus menerima kiriman. Ada korban-korban trafficking yang harus saya terima. Saya berpikir, kenapa kok ini yang lapisan bawah yang masuk, lapisan atas enggak? Tapi saya sependapat Mbak Yayu, kenapa kok korban yang dikejar, bukan yang beli? Kalau kita mau pada langkah-langkah yang lebih berani, yang beli dong, ya juga harus masuk panti rehabilitasi. Ini salah satu bentuk suatu penyimpangan perilaku. Nah, yang tadinya suatu hal yang dianggap tabu, karena lemahnya kontrol sosial menjadi hal yang bisa dibanggakan. Yang dulu orang bilang, lu serong ya, udah menjadi hukuman rumah tangga itu orang tua udah nggak berani tuh. Laki-laki mau melakukan udah takut sekali. Maka dari itu bukankah ini menjadi kewajiban negara juga untuk melindungi bukan hanya penghuni sekitar yang terganggu, tetapi juga anak-anak yang Anda katakan tadi termarginalkan dan terpaksa harus menjadikan profesi ini sebagai sebuah pilihan. Di mana peran negara dalam hal ini kalau ada seseorang yang dengan kasat mata melihat ada praktek prostitusi terjadi di lingkungan keluarga mereka, tetapi tidak tahu harus melapor kemana. Dalam hal ini di segmen sebelumnya kita sudah dengar ada di apartemen Kalibata yang tidak jauh di Jakarta ini. Kita tahu itu semua di mana lokasinya. Seperti itu. Gimana peran pemerintah? Di sini peran pemerintah juga Mbak ya. Kami juga menyampaikan biasanya teman-teman itu langsung masuk ke bagian RTS trafficking ini. Kami juga ada di panti rehabilitasi rumah perlindungan wanita juga ada di Pasar Rebo. Itu kami punya ada dan itu yang satu-satunya ada di Indonesia. Nah, itu mungkin kan panti rehabilitasinya. Lalu bagaimana tadi yang maksudnya pemirsa adalah ketika mereka ingin memberitahukan kepada pihak yang berwajib mungkin untuk bisa membantu supaya praktik ini bisa di stop begitu Pak. Ini kan bentuk kepedulian masyarakat juga. Ya, kami punya ini Mbak, kami punya tim TRC, tim reaksi cepat yang biasa ada aduan. Lupa saya. Ada aduan, kami biasa tim TRC itu kami langsung datang ke lapangan. Jadi ada sebetulnya ada tim sebuah TRC. Satuan yang diperuntukkan langsung jadi, menindak. Ada semacam tim reaksi cepat. Ada itu di berapa kementerian ada. Jadi untuk rehabilitasi sosial itu bagian untuk RTS, untuk anak, untuk narkoba, nafsa ini ada Mbak. Untuk ODK. Jadi kita punya tim reaksi cepat yang punya kewajiban apabila ada aduan dan laporan dari masyarakat, itu tim itu jam berapapun dia meluncur. Ada nomornya Pak mungkin yang bisa diketahui oleh masyarakat sehingga mereka bisa menghubungi langsung?
Oh belum, atau di anu aja di 021 300 341. 021 341. Jadi ini penting sekali ya untuk pemirsa yang melihat ada praktek prostitusi. Tim TRC ini yang kita bentuk. Tim gerak cepat tadi untuk bisa menanggapi. Jadi kami ulangi 021 300 341 ya Pak ya. Jadi sudah ada. Nah mungkin berarti kan sebenarnya sudah ada, hanya mungkin sosialisasinya kepada masyarakat yang belum terjadi dengan lebih baik. Nah mungkin Mbak Sarah bagaimana melihatnya? Kita lihat sendiri ini bentuk kepedulian masyarakat ya, yang juga tidak tinggal diam. Saya memang sebenarnya masuk ke DPR ini dari latar belakang sebagai aktivis untuk anti perdagangan orang. Memang salah satu hal yang kita missing saat ini adalah hotline itu tersendiri. Kalau itu kan nomornya sebenarnya office hours. Yang kita butuhkan kan 24 jam sebenarnya. Dan itu artinya pun juga kita harus ada APBN yang memang khusus untuk menghandle itu. Namun masalahnya gugus tugas itu involve-nya ada 14 sampai 16 kementerian gitu. Kalau sekarang kan udah berubah ya ininya nama-nama dari kementerian itu sendiri. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu masalah, dan sebenarnya yang jadi ketua hariannya kan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi ini juga jadi masalah. Saya jadi kasihan sama KPAI karena pada saat saya melihat review APBNP kemarin, ini berhubungan dengan anggaran. Kita jangan berpikir bahwa oh ya memang ini semuanya pada pemerintah, tapi anggarannya saat ini karena juga intake pajak kita, tax ratio kita sangat rendah karena banyak sekali masyarakat yang tidak membayar pajak. Itu artinya juga berhubungan dengan salah satu kenapa anggaran kita rendah juga. KPAI ini setiap tahun hanya ada 9 sampai 10 miliar per tahun untuk menghandle seluruh Indonesia. Waktu kami ditanyakan, loh DPR kenapa tidak reviews itu dan minta untuk lebih? Waktu kami tanyakan kepada Kementerian PPPA, jawabannya ada satu undang-undang yang memang mengekang, Kementerian Keuangan dan Bappenas tidak bisa memberikan lebih karena mereka hanya sebagai koordinator dan dari semua yang lain harusnya masuk ke Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan seterusnya. Ini yang jadi salah satu tantangan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Kalau di KPAI itu 24 jam. Jadi pengaduan ada on time 24 jam, bahkan semua komisioner juga handphone itu diberikan. Seperti saya punya itu banyak orang yang punya gitu. Jadi saya tidak pernah menutup handphone saya ketika SMS masuk, ketika masuk ke email saya, itu segera kita akan tindak lanjuti. Jadi sampai di grup komisioner WhatsApp-nya itu kita jam 1 malam itu masih kadang tektok masih kontak-kontakan untuk memberikan informasi bahwa oh di sini ada berita tentang prostitusi seperti tadi malam jam 1 itu di Jawa Barat. Itu yang semua ternyata pembelinya itu adalah memang khusus minta order yang anak-anak usia 14 sampai 17. Nah ini yang segera, makanya kalau udah ada informasi seperti itu biasanya seperti apa Bu tindak lanjutnya? Kita dari informasi itu melalui media ataupun dari masyarakat yang datang, maka kita minta ini tempatnya di mana, kasusnya seperti apa, kita telaah, baru kita komisioner disuruh berangkat. Nah yang berangkat inilah seperti yang itu tadi Ibu Sarah sampaikan itu, kita kadang-kadang ya memang dengan dana yang ini yang kita harus kita perketat, tetap kita akan berangkat walaupun malam, dan setelah keluar dari uang sendiri. Ya, setelah berangkat dan kemudian menemukan bahwa realita di lapangan ini sesuai dengan yang dilaporkan, apa tindak lanjutnya? Nah kemudian ini tentu kan akan melaporkan kepada gubernur setempat kalau itu di tempat provinsi, bupati setempat kalau itu di daerah, di kota setempat kalau itu ada wali kota segera membuat surat dan ini menjadi pohon perhatian khusus gitu. Seperti karena apa, prostitusi menurut KPAI itu adalah pelanggaran hak-hak anak. Dan itu bukan merupakan suatu perlindungan anak, justru itu merupakan hambatan mengancam anak untuk menjadi generasi yang siap bekerja, menjadi generasi yang berkualitas. Kita akan lost generasi kalau Kementerian Sosial mengatakan 600.000 anak yang setiap tahunnya itu terus muncul gitu ya, itu sangat mengkhawatirkan gitu, karena prostitusi juga tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak, tidak sesuai dengan agama, norma-norma sosial, jadi tetap harus dihilangkan. Atau mungkin dari undang-undangnya sendiri yang kurang mungkin membuat orang jera sehingga akhirnya mereka tetap melakukan praktik prostitusi ini. Misalnya kita bisa lihat yang sekarang ada pasal 296 dari KUHP yang mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000.
Nggak, 500.000. 500.000 rupiah. Ya, itu di statement saya ada. Oh, oke. Ya. Nah, itu cukup tidak untuk Ya tentunya untuk tidak kurang cukup. ya. Tentunya tidak cukup. Nah, ini KUHP kan memang sedang dalam tahap revisi pada saat ini. Tapi memang karena itu kan siapapun yang menggampangkan lah istilahnya untuk hal-hal itu terjadi. Berbeda dengan kalau kita punya undang-undang yang menyatakan tadi menjerat pengguna jasanya itu sendiri. Itu yang Swedia dan Norwegia sudah melakukan, dan kenapa tingkat untuk perdagangan orang di sana itu sangat rendah, terendah di dunia, di seluruh dunia. Amerika beberapa tempat masih mengizinkan, beberapa state masih mengizinkan prostitusi legal, tetapi beberapa tidak. Nah, yang jadi masalah misalnya yang tempat yang tidak melegalkan, ini mereka masih belajar. Misalnya di New York itu attorney generalnya mereka atau jaksanya mereka memang harus membuat sistem di dalam kepolisian, di mana kalau memang ada yang tertangkap dalam prostitusi harus diinterview terlebih dahulu untuk melihat mereka ini korban human trafficking atau memang mereka sudah dari sananya karena moralnya sendiri yang memang mau melakukan itu. Kalau memang rupanya terbukti ini adalah korban, dan itu dengan step-step yang sangat harus luar biasa hati-hati, karena ini berhubungan dengan sindiket dan mafia. Kebanyakan tidak mau melaporkan kalau mereka berhasil untuk melarikan atau menyelamatkan diri karena mereka takut akan dikejar lagi, dan biasanya ini mafia dan sindiket yang tahu istilahnya kasarnya ngomongnya gini, gue tahu lu tinggal di mana, gue tahu keluarga lu di mana. Kalau misalkan lu ngapa-ngapain, bilang sama polisi, lu gue bunuh. Istilahnya kayak gitu kasarnya. Dan ini yang harus kita betul-betul lihat bersama, dan sebenarnya sekali lagi undang-undang untuk TPPO itu sudah ada. Tinggal satu hal itu yang itu prostitusi. Kalau misalkan KDRT pun juga sebenarnya sudah ada. Untuk perlindungan anak pun juga sebenarnya sudah ada, yang saya sayangkan. Saya salah satu yang tidak setuju kalau maksimal itu 15 tahun untuk masalah pedofile. Apalagi Indonesia sekarang saya katakan tadi child sex tourism sebagai nomor 1 karena sudah ada informasi hubungan dengan internet, social media terbesar di dunia. Salah satunya memberikan informasi kepada NGO saya bahwa Indonesia sekarang nomor 1 di Asia dengan 70.000 child abuse material yang dilaporkan, dibanding dengan Bangladesh hanya 3.000. 70.000, 3.000. Dan artinya apa? Kita sedang ini krisis membiarkan untuk anak-anak kita, masa depan kita untuk di-abuse, dan ini masa depan kita. Dan artinya apa juga? Dan kalau misalkan dari kategori 4 yang paling parah child abuse materialnya, itu mohon maaf bukan perempuan, tapi korbannya adalah anak laki-laki. Ini masa depan bangsa yang kita bicarakan. Mbak Saras, kan tentunya secara ideal undang-undang yang Anda rancangkan ini akan tidak melegalkan prostitusi dan mencegah hal-hal yang barusan Anda jelaskan. Tapi kita tahu lebih bahwa ke menjerat, jadi jangan pidanakan korbannya, tapi menjerat pengguna jasanya. Kita masih sangat jauh dari katakanlah dan mucikari dan the business. Tindakan dan sistem penegakan hukum seperti yang Anda contohkan tadi di New York seperti itu. Lantas kalau sudah bagus undang-undangnya dan nanti kemudian pun disahkan, akan seperti apa ketika penegakan hukum ini sangat lemah sekali dan kepolisian pun tidak begitu memahami spirit dari undang-undang tersebut. Namun dijawabnya di segmen berikutnya. Saya akan kembali pemirsa usai jeda berikut.